baju Uniqlo. Tolong beritahu pada Sianai, kami karyawan Jaba Garmindo telah disengsarakan. Dia tidak peduli kepada kami karyawan Jaba Garmindo. Dia tidak peduli keringat kami ada di baju yang Anda pakai. Di tahun 2015, terjadi demonstrasi di depan kantor pusat Uniqlo yang ada di Jepang. Uniknya demonstrasi ini sebagian diisi oleh warga negara Indonesia yang menuntut upah para pekerja sebanyak 2.000 karyawan yang tidak dibayar karena PT Jaba Garmindo sebagai perusahaan yang bekerja sama dengan Uniqlo mengalami kebangkrutan dan tidak mampu memberi pesangon serta upah para karyawannya. Selain itu, Uniqlo juga diketahui membayar lembur karyawannya seharga Rp8.000 tanpa peduli berapa jam lembur yang dihabiskan. Selain masalah brand fast fashion asal Jepang ini yang terjadi di Indonesia, faktanya bukan sekali Uniqlo terseret dalam pusaran masalah. Uniqlo pernah menghadapi masalah geopolitik, sentimen kolonial, dan etika bisnis. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Uniqlo? Untuk mengetahui itu, mari kita menjauh dari panggung catwalk yang bersinar menuju labirin gelap Uniqlo. Brand fast fashion asal Jepang yang dimiliki oleh Tada Sianai dengan slogan Made for All ini awalnya hanyalah brand fashion lokal biasa. Namun berkat kegigihan Tada Sianai, Uniqlo berhasil masuk dalam jaringan bisnis internasional. Sayangnya Uniqlo yang katanya menjunjung tinggi etika bisnis dan lingkungan seringkali terseret masalah yang menurunkan reputasi bisnisnya. Salah satu penyelidikan rahasia yang dilakukan oleh SECOP atau Student of Scholar Against Corporate Misbehavior menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Uniqlo terhadap para buruh yang sistematis di dua pabrik yang memproduksi produk Uniqlo, di mana pelanggaran ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Uniqlo tentang etika sosial. Dua pabrik tersebut adalah Dongwon Landtech Garment Company Limited dan Pacific Textile Limited yang memiliki sejarah kerjasama selama 17 tahun dengan Fast Retailing, perusahaan pemilik Uniqlo. Dua pabrik ini diketahui mempekerjakan para buruh yang jauh dari kata manusiawi. Dua pabrik tersebut memiliki 50.000 pekerja yang tersebar di Tiongkok, Filipina, Kamboja, Indonesia, dan Vietnam. Dari hasil penyelidikan rahasia, kedua pabrik tersebut diketahui bahwa Uniqlo memang rutin melakukan kunjungan sebanyak 2 kali dalam seminggu, tapi naasnya, kunjungan tersebut hanya untuk memastikan kualitas produk mereka, bukan untuk memantau komitmen mereka terhadap kesejahteraan para pekerja. Uniqlo juga diketahui memberikan lembur yang berlebihan. Jadi selain para pekerja yang bekerja untuk Uniqlo dengan jam kerja antara 11 sampai 12 jam per hari, para pekerja juga menghabiskan waktu 112 sampai 134 jam setiap bulannya, yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mana maksimal lembur dalam undang-undang tersebut adalah 36 jam per bulan dan 1 hari libur per minggu. Selain itu juga, Uniqlo diketahui membayar para pekerja jauh dari upah yang seharusnya. Warni Lenana Pitupulu adalah karyawan dari pabrik di Cikupa, Jawa Barat. Dari banyaknya korban yang upahnya tidak dibayar, Warni mewakili 2.000 pekerja melakukan demonstrasi untuk menuntut haknya di depan kantor Uniqlo yang ada di Jepang. Dilansir dari South China Morning Post, Uniqlo diketahui memiliki tunggakan gaji dan pesangon sebanyak 5,5 juta US dollar. Warni bekerja di PT Jaba Garmindo yang menjalin kerjasama dengan Uniqlo pada tahun 2012. Menurut Warni, semenjak perusahaannya bekerja sama dengan Uniqlo, jam kerjanya menjadi buruk. Jika sebelumnya Warni bekerja dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore, Warni jadi harus bekerja sampai jam 10 malam. Dan yang paling buruknya adalah jam lembur itu hanya dibayar Rp8.000 tanpa peduli dengan berapa banyak Warni menghabiskan jam lembur tersebut. Warni pun hanya mendapat upah sebanyak 1,8 juta rupiah yang sangat jauh dengan upah minimum saat itu yang sebesar 2,2 juta rupiah. Upah Warni justru baru naik di tahun 2015, di tahun pabriknya bangkrut. Upahnya pun hanya naik sebesar 2,7 juta rupiah yang masih belum cukup menutupi kebutuhan para pekerja.
Mirisnya dari beberapa investigasi yang dilakukan di beberapa pabrik yang tersebar di wilayah ASEAN, diketahui bahwa para pekerja bekerja tanpa alat pelindung diri di bawah suhu yang ekstrim. Selain itu, mereka juga tidak mendapat edukasi tentang keselamatan bekerja. Bahkan dalam segi berserikat sekalipun, Uniqlo juga diketahui tidak menghormati kebebasan berserikat karena adanya aturan manajemen yang keras. Bahkan sekalipun ada serikat dalam lingkup pekerjaan, yang menjadi ketua dari serikat itu sendiri adalah manajer pabrik tersebut. Hal ini membuat para pekerja tidak memiliki wadah untuk menegosiasikan masalah dengan pihak manajemen pabrik. Tugas serikat pekerja hanya memberikan rekreasi dan tunjangan kesejahteraan, ketimbang menyelesaikan perselisihan para buruh dan mendukung hak-hak para pekerja. Hal ini sangat tidak sejalan dengan komitmen Uniqlo tentang kebebasan berserikat. Sepertinya hal tersebut adalah dampak dari aturan manajemen yang keras terhadap kualitas produk dan waktu pengiriman yang tepat. Namun dampaknya para pekerja menjadi tidak mendapatkan waktu kerja yang sesuai dan upah yang sepadan. Bahkan di Jepang sendiri, seorang mantan manajer pabrik Uniqlo bernama Fumihito Matsuo mengatakan bahwa bekerja di Uniqlo sangat buruk seperti berada di militer. Fumihito juga bilang kalau Uniqlo di Jepang dikenal sebagai perusahaan hitam. Selain itu, beberapa mantan pekerja di Amerika memberikan pernyataan bahwa bekerja di Uniqlo sangat buruk seperti berada di militer. Uniqlo lebih pantas disebut sebagai kapal budak. Seorang jurnalis asal Jepang bernama Matsuyo Kota menerbitkan buku pada tahun 2011 dengan judul The Glory of Disgrace of Uniqlo Empire, yang dimana isinya merupakan penjelasan tentang Uniqlo yang diyakini memperlakukan para pekerja seperti budak. Uniqlo sempat menggugat Matsuyo Kota dengan pasal pencemaran nama baik, namun sayangnya Uniqlo kalah dalam gugatan tersebut, baik dalam kasus maupun banding. Uniqlo sempat meminta Matsuyo menarik bukunya, namun Matsuyo menolak dengan alasan bahwa bukunya menceritakan realitas apa adanya. Uniqlo cukup sering terseret kasus yang disebabkan oleh iklan dan etika bisnis. Beberapa tahun belakangan, Uniqlo juga pernah terseret kasus di Amerika Serikat karena Amerika menganggap bahwa Uniqlo telah melanggar perintah yang melarang barang-barang hasil produksi, kos produksi, dan konstruksi Xinjiang yang diyakini Amerika melakukan kerja paksa kaum muslim Uighur di Cina. Meski Uniqlo telah memberikan persyaratan impor yang lengkap dan memberi pernyataan bahwa dirinya tidak menggunakan pemasok yang melakukan kerja paksa atau melanggar hak asasi manusia, namun tetap Amerika menolak karena Amerika menganggap bahwa Uniqlo menggunakan kapas yang diproduksi di Xinjiang dari hasil kerja paksa muslim Uighur di Cina. Negara Cina akhirnya angkat suara dan memberikan pembelaan bahwa mereka tidak pernah melakukan kerja paksa di Xinjiang dan menuduh Amerika melakukan penindasan ekonomi terhadap negaranya. Permasalahan ini mengakibatkan dua negara saling serang dengan Uniqlo di dalam pusaran masalahnya. Selain itu, Uniqlo juga melakukan blunder iklan di Korea Selatan dengan menampilkan iklan berdurasi 15 detik, di mana di dalam iklan tersebut ditampilkan desainer muda dan desainer senior lanjut usia, di mana si desainer muda menanyakan tentang gaya berpakaian desainer senior 80 tahun yang lalu, dan si desainer senior menjawab dengan kalimat, "Saya tidak bisa mengingat sejauh itu." Namun dalam terjemahan Korea, kalimat itu ditulis dengan kalimat, "Oh tidak, bagaimana saya bisa mengingat apa yang terjadi 80 tahun yang lalu?" Terjemahan tersebut oleh sebagian rakyat Korea dianggap sebagai ejekan politik tentang masa kolonial Jepang di semenanjung Korea, yang mana pada masa itu sebagian wanita dijadikan budak seks oleh tentara Jepang. Isu tentang perbudakan seks pada masa kolonial Jepang sebenarnya masih menjadi isu hangat hingga saat ini. Akibat ketegangan masa lalu tersebut, Uniqlo terkena dampak boikot yang memang sedang digencarkan oleh Korea saat itu. Korea juga diketahui tidak hanya memboikot Uniqlo, tapi hampir semua produk Jepang yang ada di negaranya, yang mana itu adalah imbas karena pemerintah Jepang menolak membayar kompensasi perang kepada para korbannya. Namun Uniqlo memberikan pembelaan bahwa iklan tersebut adalah bagian dari rangkaian iklan global untuk memperingati 25 tahun pemakaian bulu domba yang sesuai prosedur, dan iklan tersebut tidak ada hubungannya dengan agama, politik, dan hal apapun. Uniqlo pun akhirnya tetap saja menarik iklannya di Korea Selatan setelah beberapa hari dan meminta maaf ke masyarakat Korea Selatan karena telah membuat kegaduhan. Selain masalah yang terjadi di Korea Selatan, Uniqlo juga terjerat kasus geopolitik di Rusia. Di tengah konflik Rusia dengan Ukraina di tahun 2022, Uniqlo saat itu menolak menarik produknya dan berkata, "Pakaian adalah kebutuhan hidup, dan rakyat Rusia punya hak yang sama untuk hidup seperti kita."
Namun ujung-ujungnya, Uniqlo tetap menarik penjualan mereka, mengikuti beberapa negara yang keluar dari Rusia setelah Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Selain itu, Uniqlo memang sedang menghadapi penolakan oleh masyarakat Rusia yang menggerakkan aksi boikot Uniqlo di Rusia itu sendiri. Hanya saja, meski Uniqlo sudah menutup tokonya di Rusia, banyak masyarakat masih mengecam dan membicarakan sikap Tadash Yanai di sosial media terkait isu sosial politik dan etika moral Uniqlo. Netizen justru menganggap Uniqlo jauh dari etika sosial yang dibicarakan Uniqlo dalam moto perusahaannya. Malahan netizen menganggap Uniqlo malah menampilkan nilai busuk yang jauh dari etika sosial. Hal lain yang perlu dibicarakan dalam brand asal Jepang ini, orang-orang masih mempertanyakan tentang komitmen Uniqlo sebagai brand fast fashion terhadap keberlanjutan lingkungan yang tertuang dalam komitmen Uniqlo. Kritik demi kritik terus bermunculan terhadap komitmen Uniqlo tentang keberlanjutan lingkungan. Perlu kalian ketahui bahwa dunia fashion saat ini jauh lebih sadar dan lebih mementingkan slow fashion setelah data menunjukkan bahwa limbah fashion menjadi penyumbang sampah terbesar kedua di dunia yang mencemari lingkungan. Data di tahun 2020 saja menunjukkan ada sekitar 18,6 juta ton limbah tekstil yang dibuang di tempat pembuangan akhir. Banyak dari industri fashion yang mulai berbenah, tapi jika bicara soal Uniqlo, banyak orang bilang Uniqlo baru menyentuh permulaan. Uniqlo menghadirkan program repair dan reuse produk kepada para konsumennya supaya bisa melakukan daur ulang pakaian yang tidak layak pakai untuk mengatasi limbah tekstil yang sudah habis masa pakainya. Uniqlo juga dalam beberapa sesi mengaku sudah menggunakan bahan tekstil yang lebih ramah terhadap lingkungan. Bahkan di beberapa pabriknya, Uniqlo juga mulai mengurangi air dalam rangkaian produksi mereka. Uniqlo memperkenalkan teknologi baru yang disebut Blue Cycle supaya bisa mengurangi dampak lingkungan dari produksi jeans mereka. Teknologi ini mengurangi tenaga kerja manual dan air. Alih-alih menggunakan amplas yang memudar yang membutuhkan banyak air, Uniqlo lebih memilih laser distressing yang bisa mengurangi penggunaan air hingga 99%. Uniqlo juga sudah mengurangi dampak emisi dalam proses produksi mereka yang berbasis ilmu pengetahuan. Namun sayangnya dari Uniqlo belum bisa melaporkan hasil kerjanya kepada publik. Yang mungkin saja Uniqlo belum menerapkan sistem yang bisa mengurangi dampak emisi dalam rangkaian produksi produk mereka. Selain dari masalah emisi, Uniqlo masih menghadapi masalah dengan kesejahteraan hewan. Meski Uniqlo sempat mendapat pujian karena pernah melarang para pemasoknya menggunakan bulu hewan, terutama kulit binatang, khususnya bulu dari kambing Angora, bulu domba Sterling, dan bulu domba Caracal. Uniqlo pernah bilang kalau mereka akan mengurangi penggunaan bulu hewan dan beralih ke bahan sintesis. Namun, diketahui Uniqlo masih saja menggunakan bulu hewan, bulu angsa, dan sutra, meski penggunaannya diawasi dari masa peternakan yang disertifikasi oleh Responsible Dawn Standard. Uniqlo juga diketahui masih menggunakan wool, meski mereka bilang bahwa penggunaan woolnya dari domba yang tidak didesterilisasi. Masalahnya adalah, Uniqlo tidak memberikan bukti apapun untuk membuktikan validitas klaimnya. Saat ini Uniqlo masih masuk dalam golongan industri fast fashion yang tidak berkelanjutan. Promosi fashion sekali pakai dan tren fashion yang muncul tiap tahunnya memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Makanya tidak heran kalau masyarakat masih mendesak Uniqlo untuk menggunakan bahan produksi mereka yang bisa mengurangi dampak ekologis lingkungan. Namun, Uniqlo saat ini sudah mendorong daur ulang tekstil dan bahan alternatif vegan. Di tahun 2016, Uniqlo dianugerahi Innovator for Animal Awards oleh PETA atau People for Ethical Treatment Awards untuk menghormati Uniqlo dalam pakaian sintetis Uniqlo yang bernama Hitex karena bebas dari kekejaman hewan. Uniqlo saat ini juga terdaftar dalam anggota Butter Cotton Initiative untuk bisa mendapatkan seluruh kapas produksi dari sumber berkelanjutan di tahun 2025 lalu. Terakhir adalah soal pengawasan rantai pasokan Uniqlo. Hingga saat ini masih tidak transparan. Rantai pasokan itu mencakup seluruh tahapan produksi, termasuk pabrik-pabrik yang memproduksi pakaian Uniqlo. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, meski banyak bukti yang menyoroti cara dan etika kerja Uniqlo yang tidak sesuai standar, seperti upah rendah, jam kerja panjang, dan upah yang tidak dibayar, dan hak-hak pekerja, yang sampai saat ini Uniqlo masih belum melakukan transparansi terhadap tahapan produksi dan cara mereka memperlakukan para pekerjanya. Uniqlo juga masih disorot soal pasokan mereka. Hal ini masih bisa dilihat dengan para konsumen yang sulit mengetahui informasi pasokan produksi mereka dan keberlanjutan lingkungan, serta tentu saja soal hak-hak pekerja. Itu sebabnya
para advokasi dan organisasi hak-hak pekerja masih menyoroti brand asal Jepang satu ini. Dari masalah terkait Uniqlo, barangkali kita perlu sadar bahwa keindahan dan keagungan di dunia fashion seringkali hadir berdampingan dengan masalah yang terjadi. Uniqlo mungkin hanyalah salah satu dari banyaknya industri fashion yang memiliki masalah serupa. Meskipun saat ini Uniqlo sudah mengambil langkah-langkah bijak untuk menghadapi persoalan dan tantangan yang mereka hadapi, tapi memang rasanya perlu ada pengawasan dari kita sebagai konsumen terkait masalah yang sedang atau sudah terjadi sebelumnya dengan industri fashion, bisa ditemukan jalan keluarnya. Sebagai konsumen, kita juga punya tanggung jawab sosial untuk mengambil langkah-langkah yang etis yang bisa mendorong produsen agar bisa memperhatikan para pekerja dan hak-hak kesejahteraannya. Sementara Uniqlo saat ini sudah mengambil langkah yang bijak terkait masalah keberlanjutan lingkungan, daur ulang, dan bahan-bahan produksi yang ramah lingkungan. Kedepannya mungkin kita bisa menaruh harapan kepada industri fashion secara keseluruhan supaya bisa lebih memperhatikan nilai-nilai sosial, etika, dan lingkungan.